di satu sisi, perempuan dianggap nggak punya suara. Tapi di sisi lain, saat perempuan bersuara, malah diminta diam. Halo teman-teman, pendengar setia Zona Kriminal. Balik lagi nih bersama aku, Berio WB. Masih dengan kisah-kisah miris guys yang bikin kita sedih, bergejolak, dan berontak. Tapi kali ini aku makin semangat buat ngobrolin tentang solusi juga. Hari ini aku mau ngajak kalian buat ngebahas sesuatu yang agak berat guys. Tapi tenang, santai aja. Aku bakal kemas cerita ini dengan bahasa yang santai guys, walaupun isinya jujur aja miris banget. Saking mirisnya, bahkan sumur pun juga ikutan diajak. Ya, kita bakal ngomongin kasus pemerkosaan secara berulang-ulang terhadap perempuan penyandang disabilitas yang terjadi di Tangerang. Korbannya punya stroke setengah badan guys. Pelakunya pria 60 tahun. Modusnya TikTok plus sumur keramat. Gila kan ya? Teknologi 5G dipakai buat menjebak orang buat ke sumur zaman behula. Kisah ini bukan cuma soal kejahatan, tapi juga soal trauma, stigma, dan jalan panjang menuju pemulihan. Jadi gini, ceritanya seorang perempuan sekitar usia 43 tahun. Sebut aja Bunga ya. Jadi Bunga punya kondisi stroke setengah badan guys. Kenalan lah sama si pelaku si KS yang umur 60 tahun tadi lewat TikTok. Ya Tuhan, TikTok lagi. Aplikasi yang biasanya buat joget-joget lucu itu, atau yang dibuat orang untuk review skincare, malah dipakai buat jalan kejahatan. Si KS ini ngaku bisa nyembuhin stroke melalui sumur keramat di belakang rumahnya. Modusnya korban itu dibujuk untuk nginep di rumahnya selama 5 hari. Dan di sana dia diperkosa 5 kali guys. Bayangin 5 hari 5 kali dengan kondisi fisik yang bikin dia nggak bisa melawan. Karena apa? Well, dia stroke, gimana bisa ngelawan coba? Dan yang bikin makin absurd, pelaku memanfaatkan harapan korban buat sembuh. Jadi bukan hanya fisik yang dirusak, tapi juga harapan, trust, mental, dan jiwa. Awal mula kasus ini terkuat, itu kayak plot twist di film thriller guys. Jadi, setelah 5 hari disekap dan disiksa, korban akhirnya bisa kabur dari rumah pelaku. Dia balik ke rumahnya di Tiga Raksa dan dengan keberanian yang bikin salut, dia lapor ke polisi. Bayangin guys, orang yang badannya cuma setengah fungsi masih punya nyali buat lapor ke kantor polisi. Ini yang aku maksud berani lapor. Laporan Guna diterima Polresta Tangerang. Dari situ, polisi langsung ambil tindakan. Ya, setidaknya kali ini benar-benar gercep guys. Mereka langsung menyelidiki rumah pelaku dan gak lama setelah itu pelaku ditangkap di rumahnya sendiri tanpa ada perlawanan. Proses penangkapan ini gak terlalu ribet untungnya. Polisi dapat bukti dari keterangan korban plus barang bukti di lokasi. Si pelaku dijerat pakai Undang-Undang TPKS pasal 6C dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Tapi serius ya, 12 tahun buat orang yang ngelakuin ini ke perempuan yang nggak bisa melawan. Kayaknya kurang deh guys. Harusnya entah itu ditambah hukuman nyanyi lagu dangdut di depan umum. Biar malu guys. Tapi ini just kidding ya. Tapi beneran, sistem hukum kita kadang bikin orang mikir guys. Ini serius, apa main-main? Pertanyaannya,
Kok bisa ada orang yang percaya sama sumber keramat di era TikTok dan AI? Nah, ini kita masuk ke akar budayanya. Di masyarakat kita masih banyak banget orang yang lebih percaya pada mitos daripada medis. Perempuan, apalagi yang penyandang disabilitas seperti korban, sering dianggap lemah atau harus nurut. Si pelaku bisa gampang manipulasi korban karena dia tahu budaya kita suka ngasih panggung ke laki-laki yang kelihatannya berwibawa. Pelaku tampil sebagai orang tua bijak, guys, orang tua bijak, spiritual, dan menawarkan solusi cepat. Lalu yang lebih bahaya, dia pakai posisi sebagai laki-laki tua buat punya kuasa atas perempuan yang lebih muda dan lebih lemah. Orang-orang gampang banget nanya, loh, kok kamu mau ke rumah orang asing, atau kok percaya sih sama sumber keramat? Ya Tuhan, dia nyari obat guys, bukan nyari monet. Itulah budaya kita guys. Di satu sisi, perempuan dianggap nggak punya suara, tapi di sisi lain, saat perempuan bersuara malah diminta diam. Nah, yang bikin kasus ini makin pelik, budaya kita suka percaya sama hal-hal mistis, sumber keramat. Serius guys, di abad yang sekarang ini masih ada yang jualan cerita kayak gini. Tapi korban percaya karena dia desperate nyari kesembuhan guys. Dan budaya kita emang suka ngasih harapan palsu, entah itu lewat dukun, orang pintar, atau bahkan cowok ya. Nah, dari sudut teknologi, kasus ini nunjukin sisi gelap dunia digital. TikTok itu udah kayak pasar online, seru guys. Tapi kalau nggak hati-hati, kamu bisa ketemu berbagai tukang modus kejahatan seperti si pemilik sumber keramat tadi. Platform ini bikin orang gampang banget nyanyi cinta satu malam buat narik perhatian. Tapi algoritmanya belum pinter ngefilter predator. Ada baiknya apabila ada fitur save mode guys, buat pengguna rentan kayak korban tadi, biar nggak gampang dimanipulasi. Kalau nggak gitu, TikTok cuma jadi taman bermain buat susu handal tuh yang pakai filter pria-pria bijak. Anonimitas bikin predator gampang masuk ke DM, dan algoritmanya malah lebih sibuk naikin konten prank jatuhin ember guys, ketimbang ngelaporin akun yang ngajak perempuan buat ketemuan, staycation, TikTok, naik Grab ada. Pertanyaannya, kenapa filter keamanan platform masih kalah canggih dari filter kecantikan? Bayangin, kamu dalam posisi nggak bisa lari, nggak bisa melawan, malah diperkosa berulang-ulang. Bukan satu kali guys, 5 kali. Itu bukan cuma menyakitkan secara fisik, tapi merusak total secara psikologis. Ada kemungkinan besar korban kena gangguan stres akut. Ini kayak badai emosi guys ya. Kilas balik kejadian, mimpi buruk, jantungan tiap buka TikTok. Bisa-bisa dia takut lihat video kucing lucu gara-gara trauma. Belum lagi rasa malu dan bersalah. Lama-lama kalau nggak ditangani, trauma ini bisa jadi PTSD alias gangguan stres pasca trauma. Korban bisa jadi takut ketemu orang baru, takut buka handphone, bahkan takut ke dokter beneran gara-gara trauma sama janji-janji pengobatan. Jadi, apa yang bisa kita lakuin buat bantu korban cepat pulih? Ini dia strategi pemulihan yang spesifik dan timnya baik-baik. Karena ini penting banget guys. Pertama, CBT alias Cognitive Behavioral Therapy. Gampangnya, ini kayak ngobrol sama psikolog guys, buat beresin pikiran negatif. Misalnya, korban mungkin ngerasa, aku bodoh banget, kok bisa percaya? Nah, CBT bantu dia ngerti. Semacam, hai, ini bukan salah kamu. Itu memang manipulasi dari pelaku. Balik lagi ke CBT, karena korban punya keterbatasan fisik, sesi bisa lewat video call atau psikolog datang ke rumah. Bayangin kalau pemerintah punya anggaran buat ini, korban bisa lebih cepat belajar ngelupain kilas balik atau
masa lalu yang kelam sambil minum teh di rumah. Tapi ya di Indonesia, psikolog tuh udah kayak unicorn guys, langka dan mahal. Selanjutnya, kelompok dukungan. Bayangin, korban ketemu perempuan lain yang juga penyandang disabilitas. Mereka ngobrol, curhat, mungkin sambil ketawa bareng soal hidup. Ini bikin korban ngerasa nggak sendirian guys. Tapi di Indonesia, kelompok dukungan buat disabilitas yang trauma itu jarang banget. Kalaupun ada, biasanya cuma di kota-kota besar. Terakhir, reintegrasi sosial. Korban perlu balik ke hidup normal, tapi normal yang baru, yang bikin dia merasa kuat. Misalnya, pelatihan bikin kerajinan tangan yang bisa dikerjakan dari rumah, atau ikut komunitas seni buat penyandang disabilitas. Keluarganya juga harus sering-sering dilatih biar gak nanya mulu seperti kapan sembuh sih lo. Soalnya pemulihan itu kayak nyanyi karaoke guys, butuh waktu dan suasana yang pas. Tapi infrastruktur di Indonesia buat disabilitas kayak jalanan kota Malang guys pas hujan, banjir dan kurang ramah. Dan solusi dari segala solusi yaitu edukasi, literasi digital, literasi gender, literasi empati, supaya generasi TikTok nggak cuma jago joget tapi juga ngerti mana predator dan mana orang baik. Pertama, psikolog di Indonesia itu langka banget, apalagi yang ngerti disabilitas. Kedua, stigma. Orang-orang suka ngomong, pasti dia cari masalah sendiri. Ketiga, akses. Korban mungkin susah ke psikologi kalau nggak ada transportasi yang ramah sama disabilitas. Dan terakhir, permasalahan sebagian dari kita yaitu duit. Konseling itu mahal guys, kecuali pemerintah atau LSM mau bantu. Makanya kita butuh Kementerian PPPA, Komnas Perempuan, dan bahkan TikToknya ya. TikTok, buat bikin fitur keamanan dan edukasi biar kasus kayak gini nggak terulang lagi. Gimana guys? Berat banget kan episode kali ini? Tapi kita harus ngomongin ini guys. Karena kalau kita diem, dunia bakal terus jadi tempat di mana perempuan disabilitas dianggap nggak berdaya. Kita harus jadi suara buat mereka yang nggak bisa bersuara. Karena satu suara bisa nyelamatin satu hidup, satu subscribe bisa mengobarkan semangat hidup seseorang, dan satu viewers bisa mengedukasi cara pandang seseorang. Oke, segitu dulu dari aku guys. Kalau kamu suka episode ini, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kamu semua. Dan ingat, lebih baik overthinking guys daripada overtrusting orang asing di sosial media. Dan please, kalau ada orang ngajak kamu ke sumur keramat, blok aja guys. Itu bukan Apple Store, itu jebakan Batman. Aku BDWB pamit dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Masih bersama Zona Kriminal. Doesn't even matter.